Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 20 Desember 2023. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 36. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ingat ada karya sastra lama yang bertemakan sengsara membawa nikmat. Kalau dalam pepatah kita yang cukup terkenal, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Ini adalah karya sastra lama yang sebenarnya cukup mendidik agar kita siap dengan segala risiko perjuangan, rasa sakit di awal untuk menggapai suatu sukses atau sukacita di akhir. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Allah mengutus malaikatnya untuk bertemu Maria, seorang anak darah, artinya seorang gadis yang belum berumah tangga dan sudah bertunangan. Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyampaikan berita kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Kalau dalam kemanusiaan, siapapun yang mendapat berita bahwa ia hamil atau mengandung saat belum menikah, tentu ini adalah bencana besar. Ini adalah aib besar. Begitu juga yang dirasakan Maria saat malaikat Tuhan menyampaikan berita kepadanya bahwa ia telah mengandung. Oleh karena itu Maria pun menjawab, bagaimana mungkin ini terjadi karena aku belum bersuami. Tapi malaikat Allah menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu. Mendengar jawaban malaikat ini, Maria tidak terlalu banyak lagi berpikir. Ia menjawabnya atau menyahut dengan perkataannya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria menerima risiko aib besar yang menimpa dirinya karena ia mengandung tanpa suami. Hanya satu dasar yang dipegang oleh Bunda Maria. Karena pernyataan dari malaikat itu bahwa ini adalah karya Allah, Roh Kudus akan turun atasnya. Hanya ini dasar bagi Maria, karena dia sendiri adalah pribadi yang sangat taat kepada Allah. Dan memang Bunda Maria sudah dipersiapkan Allah sejak semula untuk ikut andil dalam karya Allah ini yang besar ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita di masa Advent ini? Siapkah kita meneladani Bunda Maria untuk menanggung aib yang tidak besar, mungkin hanya kecil-kecil? Sebagai contoh, di masa Advent ini, dalam perbauran kita bermasyarakat kepada saudara-saudara kita non-Katolik,
Kita mungkin sering diajak untuk terlibat dalam pesta Natal yang belum waktunya. Apakah kita berani mengatakan, maaf, ini masih masa Advent, kami belum boleh merayakannya? Apakah kita akan menjadi takut untuk mengatakan itu? Akhirnya kita pun melepas situasi masa Advent ini dengan kegembiraan Natal yang belum waktunya. Ini baru tantangan yang sangat kecil yang kita hadapi. Sedangkan Bunda Maria sudah memberi teladan bagaimana ia siap dengan risiko aib besar mengandung tanpa suami. Tapi ia sanggup mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apakah kita sanggup mengatakan, aku ini umat Katolik, aku akan merayakan Natal sesuai ajaran gereja Katolik? Atau kita akan mengatakan, iyalah, aku akan ikut bernatal walaupun di masa Advent. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baru tantangan kecil yang kita hadapi untuk menyatakan identitas kita. Sementara contoh besar telah diberikan oleh Bunda Maria, kesiapan untuk menanggung aib besar demi kehendak Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa Advent ini, marilah sedikit demi sedikit kita menempah diri, menempah iman kita untuk berani mengatakan suatu kebenaran menurut iman kita. Jangan takut akan pandangan dunia, tapi takutlah akan pandangan Allah. Bunda Maria juga pasti akan mundur jika ia takut akan pandangan manusia, akan aib yang ia terima. Tapi ia tidak takut pada pandangan manusia, ia takut akan Allah, sehingga berserah atas rencana dan karya Allah. Walau aib sudah di depan mata, tapi bagi Bunda Maria, kehendak Allah adalah yang utama. Marilah kita teladani apa yang telah dibuat Bunda Maria untuk mengatakan kehendak Allah, kehendak gereja lebih utama daripada pandangan manusia di dunia ini. Semoga di masa Advent ini kita semakin dapat merefleksikan diri kita. Siapa kita? Apakah kita sudah siap untuk segala risiko dalam hal mengikuti Allah? Amin. Tuhan memberkati.